Sore hari ini saya mau membongkar rahasia ilmunya para wali. Salah satu. Ya, membongkar salah satu rahasia ilmu para wali. Namanya juga rahasia, sebetulnya nggak boleh dibongkar. Tapi walaupun dibongkar, ini termasuk yang diizinkan dibongkar, masih banyak yang nggak mau melakukan. Ya, masih banyak yang nggak percaya, masih banyak yang nggak mau menjalankan, sehingga hidupnya ya nggak berubah, tetap begitu dan begitu dan begitu. Nah, yang mau mengikuti petunjuk para wali yang satu ini, maka hidupnya akan berubah. Yang pertama, tenang. Hidupnya akan berubah. Yang pertama, tenang. Pertanyaan saya, tenang itu sesuatu yang paling dibutuhkan atau kurang dibutuhkan? Paling dibutuhkan. Jadi pertama kali yang diperoleh seseorang ketika mengamalkan yang satu ini, rahasia ilmunya wali, maka dia akan mendapatkan ketenangan. Ya, mendapatkan ketenangan. Saya yakin semua orang butuh ketenangan. Makanya Allah katakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan ingat sama Allah, hati akan mendapatkan ketenangan, akan merasakan ketenangan, hati akan menjadi itmi'nan, tenang, nyaman, senang. Ya, tenang dalam arti seperti itu ya, tenang, nyaman, senang. Ada orang tenang tapi was-was, diem, bukan itu ya. Bukan itu tenang. Tenang dalam arti senang, nyaman, asyik hatinya. Hatinya asyik. Apakah itu? Namanya rahasia, enggak langsung dibongkar, sengaja saya putar-putar dulu ini. Biar tanda tanya, penasaran. Rahasianya adalah kaitkan hatimu kepada Allah Tuhanmu, maka Allah akan bereskan semua urusanmu. Kaitkan hatimu pada Allah Tuhanmu, maka Allah akan bereskan semua urusanmu. Ini rahasianya di situ. Sekarang penjelasannya. Dalam menjalani kehidupan, manusia itu terbiasa menjalankan hukum sebab akibat. Jika maka. Ya, sebab akibat. Jika maka. Jika makan, maka lapar hilang. Jika minum, maka haus sirna. Kalau pengen kenyang, maka kamu harus makan. Kalau pengen dapat uang, maka kamu harus kerja. Ada tambahan dari orang tua, oknum orang tua, kalau pengen kaya, kamu harus sekolah tinggi. Nanti kalau kamu sekolahnya nggak tinggi, kamu nggak akan kaya. Teori ini dibantah oleh kenyataan. Banyak orang lulus SD ternyata kaya raya. Banyak yang selesai kuliah ternyata nggak kaya. Jadi nggak ada kaitannya antara kuliah dengan cari uang, nggak ada. Tapi hukum sebab akibat. Jika panas, maka nggak akan turun hujan. Jika mendung, insya Allah akan turun hujan. Ini hukum sebab akibat. Mau kaya harus bekerja. Kalau nggak bekerja, nggak akan kaya. Itu namanya sebab akibat. Dari kecil, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, dan hidup melihat tontonan-tontonan yang ada di berbagai platform media sosial, kita terbiasa berinteraksi dengan hal semacam itu. Sementara Allah mengajarkan kepada kita, jangan bergantung pada sebab akibat. Bergantunglah kepada penyebab semua akibat. Ya, jangan bergantung kepada sebab akibat. Bergantunglah kepada penyebab semua akibat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi muslim nomor satu adalah pasrah, nyerah, dan hanya mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya muslim. Menyerah di hadap kekuasaan Allah. Menyerah di hadapan rezekinya Allah. Menyerah di hadapan kemuliaannya Allah. Hanya bergantung dan mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah kasih contoh, betul memang sebab ada akibat. Ada jika, maka ada maka. Itu betul. Tapi itu hanya ilmu, bukan kepastian. Yang pasti hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah kasih contoh. Jika tidak ada pria yang menyentuh, maka wanita tidak bisa hamil. Betul?
jika tidak disentuh manusia, mungkin akhir zaman, oh nggak disentuh pria, disentuh wanita, dokter di otak-atik itu dimasukkan sesuatu ke perutnya kan dia bisa hamil gitu. Oke, jika tidak disentuh siapapun, jika tidak disentuh siapapun, wanita tidak bisa hamil. Sama Allah dibantah teori itu. Ada seorang wanita yang nggak disentuh siapapun, sama Allah dibuat mengandung dan melahirkan anak, dan anaknya jadi nabi, yaitu Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Betul. Jika tidak ada ayah, tidak ada ibu, maka nggak mungkin ada anak. Teori itu dibantah sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam ya, diciptakan tanpa ayah dan ibu. Jika tidak ada ibu, maka nggak bisa lahir anak. Allah ciptakan Siti Hawa dari Nabi Adam alaihissalam, dari perutnya ya, keluar gundung gitu. Iya, tadi ada keluar sesuatu, kemudian dari tulang rusuk dia, jadi seperti daging, kemudian jatuh, terus jadi cantiknya luar biasa, nenek kita semua. Nenek kita semua, Siti Hawa alaihissalam. Jika maka terbantahkan. Jika dibakar dengan api, pasti terbakar. Allah bantah. Api membakar semuanya. Allah katakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan. Ya, khusus untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Semuanya terbakar. Kayunya terbakar. Nabi Ibrahim di ruangan ber-AC. Nyaman, suhunya pas, nggak buat masuk angin. Nikmat. Jika maka terbantahkan. Gagal tuh teori jika maka. Jika mati nggak bisa hidup lagi. Betul, jika mati nggak bisa hidup lagi. Teori itu Allah bantah. Allah hidupkan yang mati lewat Nabi Isa alaihissalam, lewat Nabi Musa alaihissalam, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika maka terbantahkan. Terbantahkan karena apa? Satu kata, Allah. Satu nama, Allah. Kalau udah Allah yang berbuat, jika maka nggak kepake. Jika maka nggak kepake. Pertanyaannya, mau sibuk hidup mengurusi jika maka, atau hidup sibuk bergantung pada Allahnya? Nah, kalau udah begitu kan, nah ngapain? Saya sibuk dengan jika maka. Jika tidak punya duit, maka nggak bisa beli rumah. Rugi atau nggak rugi? Rugi. Muslim, jika nggak punya duit, maka aku punya Allah, maka insya Allah aku bisa beli rumah. Enak mana? Itu bedanya Muslim dengan yang lain, yang beriman dengan yang nggak beriman. Jika wajahku buruk rupa, maka aku nggak bisa menikah dengan wanita cantik jelita. Rugi atau nggak rugi? Rugi. Jika wajahku buruk rupa, maka dengan izin Allah Ta'ala, aku bisa menikah dengan wanita yang paling cantik sekalipun. Dibuktikan sama film Beauty and the Beast. Iya. Dibuktikan dalam sejarah seorang wali dan seorang waliyah. Wanita yang solihah dan pria yang soleh. Suaminya sangat buruk rupa, istrinya sangat cantik jelita. Jika maka. Jika suaraku jelek, maka aku tidak mungkin bisa terkenal. Dirubah sama Allah Ta'ala. Jika suaraku jelek, maka dengan izin Allah Ta'ala, aku bisa menjadi orang yang terkenal. Mana itu? Itu di TikTok ada yang suaranya nggak jelas, tambah laku tuh ya. Viewernya banyak gitu ya. Suara yang jelas-jelas kadang seperti saya ini nggak banyak yang nonton. Tapi yang suaranya kurang jelas tambah luar biasa. Karena Allah kalau udah mau berbuat, jika maka itu hilang. Makanya ilmunya para wali adalah sibukkan menggantungkan harapan kepada Allah, bukan sibuk menggantungkan harapan kepada sarana. Clear? Kata kuncinya di sini. Barang siapa bergantung kepada sarana, maka Allah akan serahkan dirinya kepada sarana, sehingga dia pusing sejadi-jadinya. Barang siapa sibuk bergantung kepada Allah yang punya segala sarana, maka Allah akan siapkan sarana untuk hajatnya. Paham? Barang siapa sibuk mikir sarana, sama Allah, sana pergi kamu dengan saranamu. Tapi barang siapa sibuk mikir Allah, sementara dia punya hajat,
maka Allah akan persiapkan sarana untuknya. Allah akan kasih ide, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Allah yang mempersiapkannya. Contoh, ya contoh, Nabi Musa alaihissalam sibuk dengan Allahnya, pengen selamat. Allah kasih sarana apa enggak? Kasih. Apa sarananya? Pukulkan tongkat ke laut. Hajatnya kabul, karena Allah yang menyiapkan sarana. Sayyidatuna Maryam alaihissalam lapar, haus, pengen makan, padang Sahara, nggak ada orang, nggak ada teman. Betul di bawah pohon kurma, pohonnya tinggi, nggak bisa memanjat, digoyang nggak mungkin jatuh. Kalau mikirkan sarana, mungkin cari sesuatu untuk mengambil, mungkin cari orang untuk minta tolong. Tapi enggak. Sayyidatuna Maryam alaihissalam gantungkan hatinya, semangatnya, harapannya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah siapkan sarananya. Goyang saja batang kurma itu, nanti buahnya jatuh sendiri. Digoyang, enggak bergoyang, tapi buahnya jatuh. Kenapa? Allah yang mempersiapkan sarananya. Itu loh bedanya wali sama yang bukan wali. Itu loh bedanya mukmin dengan yang bukan mukmin. Mukmin bergerak dengan hati bergantung pada Allah, sehingga Allah siapkan sarana dan prasarananya sehingga mudah untuknya. Sementara kebanyakan orang bergerak dengan mencari sarananya, melupakan Allahnya. Sama Allah, silakan kamu jalan dengan saranamu. Hasilnya hidupnya berat menjalaninya, susah adanya. Kalau Allah yang persiapkan, coba lihat itu. Sesuatu yang nggak mungkin jadi luar biasa. Batang kurma digoyang, hasilnya batang yang nggak bergoyang, tapi kurmanya jatuh. Kayu dipukulkan, hasilnya kayunya tetap biasa, lautnya jadi luar biasa. Karena bergantung pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu sahabatku dimanapun antum berada, yuk kita belajar memulai segala sesuatu dengan menggantungkan harapan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khairan, insyaallah berkah manfaat.